Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28. Demikian firman-Nya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan saat ini saya beri tema jangan menjadi pencuri. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara pencuri, saya teringat akan perkataan seseorang yang mengatakan bahwa orang Kristen itu banyak yang menjadi pencuri. Saya berkata, mengapa demikian? Karena memang banyak orang mencuri harinya Tuhan. Manusia diberikan, orang Kristen diberikan 6 hari untuk bekerja dan 1 untuk Tuhan 1 hari. Tetapi banyak orang yang mencuri yang 1 hari tersebut, itu harinya Tuhan, yang dipergunakan untuk bekerja kembali. Padahal harinya Tuhan, yaitu hari Minggu, adalah hari untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau harinya Tuhan saja berani dia curi, tentu sudah dipastikan saudara-saudara, mereka tidak akan pernah tabu lagi dalam hal mencuri harta dunia ini. Kalau kita mengingat saudara-saudara satu nyanyian yang berkata, ya, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sungguh luar biasa lirik dari nyanyian ini, saudara-saudara. Sangat jelas saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui lirik lagu ini setiap orang diajak agar tidak menyia-nyiakan hidupnya. Karena hidup ini hanyalah sementara. Tetapi waktu yang sementara itu harus dipakai menjadi berkat bagi orang lain. Yang menjadi persoalan dan menjadi pertanyaan adalah, apakah hidup kita sekarang yang mendengarkan firman ini sudah menjadi berkat? Atau jangan-jangan hidup kita terjebak dalam situasi kehidupan yang dikatakan menjadi pencuri? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan kita saat ini dengan jelas mengatakan bahwa kita jangan mencuri. Karena memang mencuri itu adalah larangan Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam Tito yang ke-8, tepatnya dalam Keluaran 20 yang ke-15. Jangan mencuri. Kalau ini merupakan larangan Tuhan, so pasti saudara-saudara, barang siapa yang melanggarnya pasti akan menerima konsekuensi yang begitu berat. Ingatlah, Tuhan membiarkan kita hidup adalah untuk memberkati, bukan untuk melakukan kejahatan. Karena kalau kita melakukan
yang jahat. Perlu kita ketahui, sesuai rumus kehidupan, kita juga akan beroleh kejahatan. Galatia 6 yang ke-7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Pada waktu Tuhan menyampaikan perjanjian berkat-Nya juga kepada Abraham, Dia berkata, saudara-saudari, dalam Kejadian 12 yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Artinya, Tuhan memberkati Abraham supaya semua bangsa di bumi ini mendapatkan berkat. Demikianlah orang-orang Kristen, saudara-saudara. Diberikan Tuhan kehidupan, kesempatan, bukan untuk menjadi batu sandungan, tetapi agar menjadi teladan dan contoh, agar menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada juga pernah bertanya, itu bagaimana Robin Hood, Amang? Apakah dia salah? Dia kan mencuri dari orang kaya dan untuk bertujuan membantu orang-orang miskin. Namun kebenaran firman Tuhan kita saat ini berkata, jangan mencuri. Tuhan memberikan kita tangan yang baik. Kegunaannya agar kita mampu bekerja dan memperoleh hasil. Melaluinya kita bisa berbagi kepada sesama, sehingga seseorang ataupun orang lain mendapatkan pertolongan dari tangan kita yang Tuhan berikan. Bukan melalui hal yang tidak benar. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah melalui sapaan ini, ketika kita diberikan napas kehidupan, haruslah kita semakin memberkati orang lain, sehingga nama Tuhan juga semakin dipermuliakan. Mari jangan kita sia-siakan hidup ini dengan mencuri, memakai tangan ini dengan hal yang tidak benar, karena hidup ini hanyalah sementara. Dan ingat, kesempatan tidak selalu ada. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang memberikan hamba kesempatan untuk bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terima kasih Bapa, terlebih lagi kebenaran firman-Mu melalui sapaan Tuhan yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan, ini juga dikarenakan kebaikan-Mu yang sangat luar biasa terhadap hamba. Biarlah kebenaran firman-Mu yang mengingatkan agar setiap orang jangan menjadi pencuri termeteraikan di dalam kehidupan para pendengar, sehingga setiap pendengar tidak menjadi batu sandungan tetapi menjadi contoh dan teladan. Bapa, di pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap pendengar. Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati mereka pribadi lepas pribadi, Engkau berkati usaha dan pekerjaannya Bapa. Anak-anak yang Kau titipkan di tengah-tengah keluarga, mari Engkau berikan kepintaran dan kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap yang lemah, mari Engkau berikan kekuatan. Untuk setiap yang sakit, mari Tuhan berikan kesembuhan, siapapun orangnya. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Ketika mereka sakit, ada di rumah sakit, di rumah, jamah Tuhan tubuh mereka. Kuasa-Mu sangat luar biasa. Engkau adalah Allah kami yang maha penyembuh. Setiap Engkau berkarya, segala sesuatu pasti akan terjadi di dalam sukacita. Yang sakit pasti akan beroleh kesembuhan. Inilah doa hamba Tuhan di pagi hari ini. Dan hal itu pasti akan nyata. Karena hamba berdoa di dalam satu nama yang sangat luar biasa, yaitu Kristus Yesus Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.